Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Wika TV dimanapun berada. Selamat datang di Wika Talk. Pada kesempatan kali ini luar biasa, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu yang paling penting di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan seputar ya salah satu program studi yang ada di UIK Bogor. Dan kita sudah kehadiran dua orang tamu yang spesial. Pertama, Ibu Ayu selaku Sekprodi dari apa Bu? Perbankan Digital Keuangan. Perbankan Digital. Iya. Oke. Dan tamu spesial kita pada kesempatan kali ini, beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kita akan ngobrol-ngobrol seputar program studi baru. Namun demikian sebelum itu, kita kira-kira Bu Ayu kita akan ngobrol apa nih? Wah, tentunya hari ini senang sekali Mas Ajis ya. Terima kasih atas kesempatannya ya. Bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Bapak Dr. Didi, tentunya tentang UIK ya pada umumnya, dan tentunya banyak sekali prestasi-prestasi tentunya dari UIK, dan Pak Didi akan menyampaikan beberapa prestasi juga yang Mbak Didi toreh. Kita akan sama-sama diskusi bersama pada siang hari ini. Oke, baik. Tadi katanya sudah ingin memperkenalkan langsung Pak Ketua. Oke, kita perkenalkan dulu ya. Oke. Ya teman-teman semua, selamat siang, apa kabar? Semoga sehat. Saya dengan Bu Ayu ya. Terima kasih Mas Ajis atas kesempatannya. Bersama hari ini kita dengan Dr. Haji Didi Hilman SH.M.H. MPDI. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan juga Komisaris BPR Amanah Ummah, dan juga beliau saat ini sebagai Ketua Yayasan YPIK UIK. Nah tentunya sebelum kita mulai, kita juga penasaran YPIK UIK itu apa saja sih yang ada di dalamnya gitu ya. Kita mau mulai dulu atau masih langsung saja? Oke Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang Ibu, Pak. Jadi YPIK itu singkatan dari Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun. Fungsinya adalah sebagai badan penyelenggara UIK Bogor, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jadi yayasannya Yayasan Badan Penyelenggara. Nah, UIK ini didirikan pada tahun 1961 sehingga sekarang sudah berusia 64 tahun. Ya, cukup lama dan sudah memasuki kalau kata generasi generasi ketiga lah kira-kira ya, para fungsionarisnya. Didirikan oleh tokoh-tokoh nasional, para pejuang dengan berbagai latar belakang profesi dan pendidikan, dan alhamdulillah sudah menghasilkan sekian banyak lulusan. Berapa Pak Jis? Ingat nggak? 38 ya. Terakhir ya 38 jurusan. Ya, banyak lulusan, sudah puluhan ribu ya yang dihasilkan oleh UIK. Jadi itu sekilas tentang Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sekarang mahasiswanya jumlahnya sekitar 8.000 ya, dengan 7 fakultas. Benar nggak? Iya, betul. Dan prodinya ini karena ada yang baru lagi, totalnya berapa? 38 program studi. Salah satu yang akan kita bahas ya, ini program studi perbankan digital. Iya. Paling itu sekilas. Sebelum sampai di situ, kayaknya Sivitas Akademika UIK juga perlu tahu gimana sih sebenarnya sejarah atau perjalanan UIK. Kan sekarang UIK terlihat dari sangat luar dikenal, ya. Sangat strategis begitu. Dulu itu kalau nggak salah katanya UIK itu bahkan ngontrak-ngontrak begitu Pak. Gimana Pak ceritanya Pak? Betul. Jadi awal pendirian UIK itu 1961 tentu belum punya gedung sendiri, ngontrak bahkan numpang di sekolah dasar yang ada di Kota Bogor nih. Mulai dari sekolah dasar di Jalan Bangka, sekolah dasar di dekat sekarang Pasar Anyar ya. Dari numpang akhirnya pada tahun 74 itu mulai membeli lahan, membeli rumah sebetulnya itu
rumah tinggal di Jalan RE Marta Dinata nomor 4. Kebetulan rumah itu milik seorang diplomat namanya Bapak Janamar Azam. Jadi kolega atau kawan dari almarhum Pak Soleh Iskandar. Jadi harganya harga perkawanan lah kira-kira waktu itu. Dan mulailah kita punya kampus di situ, kemudian membeli Jalan Marta Dinata juga yang nomor 2. Kemudian kita mendirikan masjid. Jadi di ujung Jalan RE Marta Dinata. Dulu namanya Jalan Bubulak. Oh, Jalan Bubulak. Jalan Bubulak namanya bukan Bubulak. yang sekarang eksis nih. Bukan yang sekarang ini yang di Dermaga. Bukan ya? Tapi di situ kemudian diganti menjadi Jalan RE Marta Dinata. Alhamdulillah bertambah terus sampai kita punya kampus di jalan, kebetulan diberi nama Jalan Soleh Iskandar dengan lahannya sekitar hampir 5 hektar, dan kita juga sudah memperoleh izin dari BPN untuk mendapat izin prinsip dan izin lokasi seluas 70 hektar. Lokasinya di Lewi Sadeng, sekitar 2-3 km dari Lewiliang. Nah, itu nanti untuk kampus masa depan. Masya Allah, alhamdulillah. Keren sekali ya. Wah, itu perkembangan UIKA dari masa ke masa ya, sudah kita dengar sama-sama. Nah, kalau untuk tantangannya Bapak selama perjalanan dari tahun 60-an UIKA berdiri, kira-kira apa yang bisa kita jadikan pelajaran? Tantangannya memang setiap masa punya tantangan yang mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Kalau dulu kan banyak dalam era pergolakan politik itu juga. Karena para pendiri UIKA ini banyak tokoh dan simpatisan Partai Masyumi zaman dulu itu. Nah, kalau sekarang tentu tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita, sumber daya manusia kita atau sumber daya insani kita, karena berbagai perubahan yang sangat cepat, bidang teknologi, termasuk juga perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Sekarang kan zaman AI ya, akan ada sekian banyak profesi atau pekerjaan yang nanti hilang tuh. Akan ada sekian banyak profesi dan pekerjaan baru. Nah, kita harus mengantisipasi perubahan-perubahan itu dengan seksama. Kalau tidak nanti kita bisa ketinggalan. AI ini kan luar biasa nih. Apa-apa bisa direspon oleh artificial intelligence ini. Sehingga sekarang ini masa transisi bagaimana menyesuaikan dengan era yang akan datang ini supaya kita tidak tergilas oleh zaman barangkali itu. Iya. Nah, lantas bagaimana cara Bapak dan tim saat itu dalam konsisten memecahkan masalah dari masa ke masa itu, Pak, yang bisa kita sajikan kepada teman-teman semua? Ya, selama 64 tahun ini kan dinamikanya ya cukup dinamikanya cukup kompleks, fluktuatif. Sesuai dengan tantangan masa, tantangan zaman. Alhamdulillah kita bisa mengatasi ya berbagai masalah. Misalnya waktu terjadi COVID, kita kan sudah khawatir nih. Jangan-jangan semua berhenti ini. Tapi alhamdulillah berkat doa para simpatisan. Dan karena kita juga ada banyak program-program yang sifatnya caritatif, menolong berpihak kepada para fukara, masakin. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis, dan kita sedang membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga serumpun. Barangkali perlu jelaskan ya, lembaga serumpun ini apa. Jadi lembaga serumpun ini lembaga-lembaga perjuangan yang didirikan antara lain oleh almarhum Pak Kiai Haji Soleh Iskandar.
Misalnya ada Rumah Sakit Islam Bogor, Rumah Sakit Islam Bogor yang ada di belakang kita ya Pak? yang ada di belakang kita, tetangga kita. Kemudian ada beberapa sekolah Islam, pondok-pondok pesantren. Ada Di pondok antaranya? pesantren Darul Falah, Kepala. pondok. Dekat rumah saya itu Pak. Oh iya. Oh, Ibu rumahnya di daerah situ? Iya, rumah orang tua. Di Ciampea ya. Iya. Ciampea Bogor. Ada juga di Lewiliang, pondok Tahfizul Quran. Kemudian pondok Darul Mutakin. Oh, udah rumah di sakit. Itu Parung. terkenal sekali tuh. Ya itu Santri-santri banyak. Apalagi Pak, barangkali sepertinya banyak yang dikenal oleh teman-teman yang Darul sedang menyimak. Falah. Kemudian Oh, Darul. Bank BPRS Amanah Umah. Wah, Ini Amanah yang Umah. paling- ya. Jadi lembaga-lembaga serumpun itu diharapkan semakin memperkuat kerjasama. Nah, khusus antara BPRS Amanah Umah dan UIK ini, kebetulan kita punya program studi perbankan digital. Nah, itu dia. Diharapkan ke depan prodi ini akan menghasilkan lulusan-lulusan yang link dan match dengan kebutuhan dunia perbankan. Oleh karena itu nanti kan kita akan bekerjasama dengan prodinya Bu Ayu ini. Mungkin nanti yang akan menjadi tenaga pengajar, dosennya juga melibatkan dari Amanah Umah, beberapa praktisi, ya praktisi perbankan, sehingga diharapkan nanti lulusannya itu betul-betul link dan match, dan kurikulum untuk prodi ini juga disesuaikan lah dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya perbankan syariah, ya, karena Amanah Umah ini adalah bank syariah. Wah, luar biasa Mas Aziz. Kita fokus di BPR Amanah Umah ya. Memang terus terang dari saya masih kecil, kayak lulusan SMA Negeri 6 Bogor, itu BPR Amanah Umah itu sudah sangat membantu melayani masyarakat, terutama Ibu UMKM. Ibu dari dulu udah mengenal? Udah, nah makanya kita bertemu di sini, Iya. Pak. Kira-kira selama perjuangan BPS Amanah Umah ini apa saja Pak yang Bapak terapkan sehingga BPS Amanah Umah ini bisa sangat terkenal dan stabil, malah meningkat sampai saat ini? Ya, didirikan pada tahun 1991, tapi operasionalnya pada tahun 1992. Jadi sudah 34 tahun ya. 30. Itu BPRS Amanah Umah itu memperoleh berbagai penghargaan. Misalnya bisa saya sebutkan di sini. Iya, boleh. Untuk kemarin aja tahun 2024 itu kita mendapat penghargaan dari OJK, jadi Otoritas Jasa Keuangan. Ini dalam acara launching roadmap pengembangan dan penguatan industri BPRS 2024-2027. Kita mendapat penghargaan sebagai BPRS dengan penguatan struktur dan daya saing aspek inovasi produk dengan keunikan akad, yakni yang diselenggarakan di Jakarta di Hotel Raffles. Jadi penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan. Tiap tahun ya Pak ya, dapat ya? Selalu itu alhamdulillah. Jadi selama 15 tahun itu terbaik terus ya. Kemudian memperoleh BPR Syariah Awards tahun 2024. Penghargaan dari Asosiasi Bank Syariah se-Indonesia atau ASBISindo. Ini pada acara Seminar Nasional ASBISindo dan Silaturahmi Pemegang Saham Pengendali BPR Syariah se-Indonesia di Yogyakarta. Ini untuk ketiga kalinya ya, tahun berturut-turut nih. Wow. Bank Syariah Amanah Umah mendapatkan penghargaan BPRS Award untuk kategori Islamic Corporate Governance, jadi pelaksanaan prinsip syariah. Jadi memang Amanah Umah itu dari awal memang berprinsipkan syariah. Jadi boleh dikatakan pelopor, ya, bukan bank konven yang kemudian menjadi bank syariah, tapi dari awalnya adalah
Sudah merupakan bank berprinsip ya. syariah. Wah, memang sih Mas Aziz ya. Terus terang waktu itu, waktu saya SMA itu banyak pertemanan di daerah Luliang dan sekitarnya. Itu banyak pengusaha-pengusaha muda, termasuk teman-teman saya, memang sudah berkanan dengan Amanah Ummah, betul ya Pak ya? Betul. Dan sampai saat ini, dan orang-orangnya mungkin sedang nonton di sini sudah menjadi pengusaha muda sukses. Salah satunya mereka sebagai pengusaha besar dealer motor, mobil, lalu sembako. Yang cabangnya ada 1, 2, 3, mungkin nanti saya sebutkan nama-namanya di belakang layar ya. Itu karena berkat kolaborasi dengan Amanah Ummah ya. Jadi memang ini luar biasa sih. Nah mungkin Pak, ini menarik sekali supaya kita juga bisa tahu kira-kira apa saja sih Pak cara BPR Amanah Ummah ini memposisikan diri dalam menghadapi persaingan-persaingan yang banyak ini. Ya. Pertama, alhamdulillah BPR Amanah Ummah itu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Karena awalnya itu berprinsipkan syariah, bukan bank yang konversi dari bank non syariah menjadi syariah, dari bank konven, tapi betul-betul dari awal berdasarkan prinsip syariah. Nah, dengan prinsip syariah itu salah satu persyaratan dalam prinsip perbankan yaitu kehati-hatian, kehati-hatian, keterbukaan dan sebagainya itu sudah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah berkat perjuangan ya, terutama ini ada figur namanya Bapak Haji Taufik Rahman yang sekarang juga menjadi pembina Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor. Dia adalah pendiri dari awal dan direktur utama selama baru 2 tahun yang lalu. Dia luar biasa di perjuangannya, beliau dan kawan-kawan yang betul-betul bisa melaksanakan titah atau amanah yang dibebankan oleh almarhum Pak Kiai Soleh Iskandar. Jadi umat Islam khususnya di Kabupaten Bogor itu perlu meningkatkan kemampuan ekonominya, perlu dilayani kebutuhan ekonominya, bidang perdagangan dan lain-lain. Sehingga kalau ke Luliang, Ibu bisa lihat ada gedung BPRS Amanah Ummah 4 lantai. Nah, itu sudah merupakan gedung milik sendiri. Wow. Nggak nyewa lagi, nggak ngontrak lagi. Kalau boleh tahu Pak, berapa sih nasabah Iya. yang nasabahnya tuh saya lupa banyak. Tapi asetnya tuh udah sampai setengah setengah triliun lebih. Pegawainya kita 140 orang. Ya. Dan itu selalu ya, Amanah Ummah sama UIK itu dalam bahasanya simbiosis mutualisme. Jadi kayak karyawannya, kemudian ininya dari UIK, kemudian sebaliknya juga Amanah Ummah membantu UIK begitu ya. Ya, jadi UIK ini merupakan, jangan lupa loh, UIK ini merupakan salah satu pendiri juga. Jadi awalnya itu Amanah Ummah digagas, diprakarsai oleh almarhum Pak Kiai Soleh Iskandar dengan para pendiri Bapak Taufik Rahman. Kemudian dulu ada PR2 UIK namanya Bapak Haji Adung Sumpena, Bapak Haji Dok. Kemudian BKSPP Bapak Munjib Toha. Kemudian beberapa kerabat, ada Pak Jupri Jamaluddin, ada Pak Tatang Rahmat, dan beberapa lagi saya lupa namanya. Jadi itu memang awalnya sebagai institusi perjuangan di bidang ekonomi yang alhamdulillah sampai saat ini selalu menjadi rujukan. Bahkan kalau orang ingin buat BPRS ya, itu belajar dulu ke Amanah Ummah. Wah, keren sekali Mas Ajis. Kalau kita lihat tadi ya perjuangannya, pencapaiannya dari tahun 90 termasuk cepat loh Mas Ajis ya untuk ukuran sebuah prestasi. Nah, harapannya Pak, kira-kira apa harapan terbesar saat ini dan jangka panjang untuk BPR Amanah Ummah? Ya, kita berharap regenerasi ya, sekarang kan udah mulai pergantian generasi berjalan dengan baik, dan kehadiran Bank Syariah Amanah Ummah ini seperti yang
diharapkan diinginkan oleh para penggagas, para pendiri, sehingga ini menjadi institusi yang bisa berkiprah bersama-sama dengan institusi yang lain dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Karena mayoritas orang miskin ini kan orang Islam. Karena mayoritas penduduk Indonesia ini orang Islam. Walaupun ini lagi ramai juga nih soal standar miskin dari Bank Dunia tuh sekarang berapa? 4,2 dolar apa? Saya lupa tuh. Mengikuti Indonesia yang ingin menjadi negara maju gitu. Iya, kalau sekarang kan standar orang miskin itu dari BPS ya, itu penghasilan yang paling banter 500 sekian ribu rupiah sebulan gitu. Tentu ini sangat kurangi. Nah itu nanti soal lain kali diperdebatkan, tapi memang yang harus kita sadari kehadiran perbankan syariah amanah ummah ini dalam rangka salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan. UIK juga berperan di sini karena apa? Kita melayani juga kelompok masyarakat yang fukoro wal masakin, bahkan kita juga banyak beasiswa ya Pak Jis, bagi mereka yang terbatas kemampuan ekonominya. Wah, luar biasa. Wahyu, ini sekarang saya nih. Nah, berkaitan dengan tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa beliau adalah direksi di sana. Saya komisaris, anggota dan komisaris. Nah, beliau kan kenal betul begitu bagaimana dunia perbankan yang sekarang ada. Nah, kita langsung saja berkaitan dengan prodi perbankan dan keuangan digital ini. Tadi kan belum menyampaikan ingin melink and matchkan antara prodi yang ada di UIK dengan langsung institusi perbankannya. Ini menarik sekali. Jadi kalau di luar itu dibuat dulu prodinya, kemudian mencari kira-kira mau dipasok kemana nih lulusan-lulusannya. Nah, ini justru malah sudah ada nih tempatnya, prodinya ini baru dibuka. Dan gimana Bu? Gimana caranya melink and matchkan antara tadi kurikulum, kemudian pendidikan yang diterapkan di prodinya sampai dengan bisa diterapkan atau bisa diberdayakan di perbankan. Gimana Bu? Gimana ini? Keren ya Mas Ajis ya, terima kasih Pak Didi juga ya. Saya selaku Sekprodi di Perbankan, dengan dibukanya Prodi Perbankan ini termasuk sebuah prestasi sih menurut saya, karena kita sudah punya BPR-nya untuk sarana belajar, untuk sarana kita bagaimana nanti melihat prospek masa depan. Nah, yang menarik adalah bagaimana perbankan ini hadir dengan melihat adanya perjuangan dari BPR ini ada di depan kita, sehingga kurikulum pun alhamdulillah saat ini saya dan Bu Denia sedang buat yang betul-betul nyata gitu Pak. Bagaimana menghasilkan mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa nanti yang siap kerja. Bukan hanya mereka yang tahu sekedar teori, tapi mereka tahu juga apa saja sih yang akan dipelajari dalam dunia perbankan. Apalagi amazingnya nih, saya udah dapat undangan Rabu besok ke BPR Amanah Ummah yang dulu yang terima kasih Bapak. Jadi bagaimana kita melihat kurikulum ini berdasarkan praktek kerja di lapangan. Begitu Mas Ajis. Nah, tentunya dalam melanjutkannya ini saya pengen tahu juga nih, apa sih kesan-kesan Bapak Didi dengan kehadiran perbankan ini sekarang di tengah-tengah kita, prodi ini? Saya sangat senang sekali dengan prodi di perbankan digital ini, dan karena kita bisa memanfaatkan lembaga serumpun kita ini untuk para mahasiswa, bagaimana mereka mengenal dunia perbankan, dan kalau lulus nanti bisa link and match ya. Dan dua-duanya harus berkembang, baik UIK dengan prodi-prodinya maupun Amanah Ummah. Karena pada suatu saat nanti kalau UIK semakin berkembang, Bank Amanah Ummah semakin berkembang, nah kita bisa lebih bermanfaat lagi kehadiran kita bagi umat, khususnya bagi masyarakat dan umat. Dari Bapak selaku yang memang berkecimpung di dunia perbankan, prospek dari lulusan dari perbankan digital itu seperti apa? Karena sekarang tuh justru malah kita melihat bahwa orang tidak lagi harus datang ke perbankan, tapi orang hanya dengan smartphone-nya sudah bisa
dia sudah bisa daftar akun, kemudian sudah bisa bertransaksi perbankan. Apakah prospeknya masih tetap cerah atau seperti apa, Pak? Ini dari perspektif Bapak aja. Ya, dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, maka dunia perbankan sudah pasti dituntut bisa menyesuaikan ya kebutuhan-kebutuhan. Oleh karena itu, proses digitalisasi itu sudah merupakan satu keharusan, karena nanti mungkin bank itu kalau sekarang masih ada yang dilayani oleh teller dan sebagainya, nanti itu kan bisa langsung secara digital, kecuali apa customer service-nya kali ya yang masih, tapi yang lain-lainnya bisa langsung. Sekarang bisa dari belanja dari mana saja kita bisa semakin memudahkan. Nah itu semua menuntut pemahaman pengetahuan untuk memahami digitalisasi ini seperti apa, dan tentu kurikulum prodi ini juga harus menyesuaikan. Misalnya akuntansi digital kan, akuntansi perbankan secara digital dan sebagainya. Nah ini untuk menyongsong masa depan. Insya Allah kita harus optimis, karena melihat kalau kita flashback lihat ke belakang, kayaknya dulu kok bisa nggak sih buat bank? Betul. Pak Haji Taufik ini kan seorang pengusaha dia. Seorang pengusaha yang sukses, tapi bukan di bidang bisnis formal seperti perbankan. Dia punya toko emas, toko berbagai macam toko. Suatu saat diminta oleh Pak Saleh Iskandar untuk mempersiapkan pendirian bank. Dia tadinya, aduh ini berat nih, gimana nih? Terus dipanggil lagi 2 kali, 3 kali. Ini cerita Pak Haji Taufik. Lama-lama Pak Soleh itu alisnya naik ke atas itu marah lah gitu. Akhirnya diterima dengan kerja keras ya, semua keinginan kerja akhirnya bisa berhasil dengan baik. Bahkan Pak Haji Taufik Rahman dulu belum kuliah dia. Jadi lulus SMA. Satu-satunya orang yang dikecualikan untuk menjadi dirut yang bukan sarjana, karena kena kemampuan manajer dan keahliannya. Baru setelah itu kan di kuliah tuh jadi kuliah SHI dia. SHI ya, bukan perbankan juga. Tadinya lulusan SMA. Jadi artinya apapun kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan bisa kita lakukan. Ini buktinya BPRS Amanah Umah. Setuju banget. Nah, keren sekali ya kalau kita lihat bahwa orang-orang yang nanti akan mencetak sebuah kesuksesan di prodi ini, yang tadi Bapak sudah sampaikan, siap kerja tadi ya. Tapi ada yang lain juga Mas Ajis ya. Jadi selain pembekalan bagaimana kurikulum itu kita adaptasi bukan pakai kurikulum lama, kita menyesuaikan digitalisasi saat ini, kita juga dapat membentuk mahasiswa-mahasiswa selain mereka pandai juga di perbankan, jadi juga di financial analyst, lalu juga banker syariah, investment banking officer, lalu juga mencetak branch manager juga Mas Ajis. Jadi nggak mesti di bank juga ya. Juga. Betul. Lalu tadi betul yang Bapak sampaikan, misalnya customer service, risk management officer, credit analyst, trade finance, apalagi sekarang bisnis trading sedang marak ya, Bitcoin dan lain-lain ya. Artinya semua sekarang sudah mendominasi bagaimana kita melihat perspektif bahwa perbankan ini bukan hanya fokus di bank, tapi juga bisa difokuskan di keuangan finance lainnya ya. Nah itu sekarang berkembang banget ya fintech itu ya. Iya. Kita sudah bisa pakai ya pakai apalah yang ada di itu ya, poin-poin dompet gitu. digital, iya betul. Dan itu juga dipelajari di sana. Iya betul sekali. Apalagi dengan dosen-dosen yang memang kompeten di dalamnya ya. Insya Allah Bapak juga akan menjadi dosen tamu kita. Insya Allah. Iya, ini ahlinya pakarnya nih. Tim teachingnya, tim salah teaching. satu pengajar yang berdasarkan pengalaman. Gitu. Jadi diharapkan nanti output dari prodi ini ngerti Islamic finance kan. Iya, mantap. Jadi itu. yang konvensional ini sekarang kan sudah banyak hal-hal yang baru.
Nah itu harus kita perkenalkan ya. Iya, betul, dalam mahasiswa pada prodi perbankan kita. Iya, betul Jadi sekali. ayo rame-rame daftar ke prodi Perbankan Perbankan digital Digital UIK. keuangan. Apalagi nih dapat kabar baiknya sedang dapat bebas uang gedung bangunan. Wah, Bapak terima kasih loh, Pak. Jadi yayasan berarti ya. Betul. Iya. Jadi untuk prodi ini yayasan membebaskan Iya, terima kasih loh Bapak. uang bangunan. Iya, jadi ngapain nunggu lama-lama lagi ya? Ayo segera. Sekarang gini Bu pertanyaannya. Oke, kadang-kadang kan anak-anak sekarang suka pilih-pilih nih, suka pilih-pilih. Apa saya yang dari jurusan yang tidak yang nggak bisa matematika bisa masuk ke prodi ini atau jurusan ini, gimana Bu? Oh iya, yang takut matematika terutama ya. Aduh, nggak usah khawatir karena kita juga dibersamai oleh dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Kita akan dibina di dalamnya, lalu juga nggak usah khawatir juga, dosen di sini juga fleksibel waktunya. Jadi pasti akan mengajak belajar bersama apabila teman-teman mengalami kesulitan gitu. Kalau di brosur dan di dalam brosur itu hanya terpampang satu prodi ini saja yang berbeda. Yang lainnya S1, S2, S3 begitu dan ditulis di situ sarjana terapan. Apa bedanya sarjana terapan sama sarjana yang umum biasa? Iya, sebetulnya sama-sama ya di program tersebut memang tadinya semula D4, namun alhamdulillah sudah diakui sarjana terapan yang mana bisa masuk ke berbagai sudut aspek keilmuan, makanya disebut sebagai sarjana terapan gitu, Mas. Ayo sama-sama berbondong-bondong untuk bergabung di perbankan. Baik. Ruangan kelasnya satu lagi. Jadi yang penasaran nanti ada bisa dicek link Instagram perbankan. Ruangan kelasnya pun alhamdulillah berbeda dari yang lain. Kita punya beberapa ruangan sudah disiapkan. Ada ruangan khusus pasar modal, ruang-ruang memang ruang praktek yang kita siapkan. Apalagi kita akan disajikan oleh berbagai program IT dari BPR Amanah Ummah. Nah ini insya Allah besok kita akan berjumpa. Terima kasih loh Bapak supportnya. Iya, lab ya, lab. Iya. Labnya Jadi juga udah kita siapin ya. iya, jadi teman-teman tuh belajar langsung program perbankannya. Jadi bukan belajar dari teori Mas Aziz. Jadi kita sudah dibuatkan IT servernya langsung yang disupport oleh BPR Amanah Ummah. Terima kasih ya. Ya kapan lagi ya? Ayo mumpung Iya. sekarang lagi dibuka penerimaannya. Nah, Pak, mungkin ini di closing ya. Menurut Bapak sebagai ini umum saja general sebagai orang tua kita, kasih dong ke kita ataupun ke calon mahasiswa kita kenapa harus memilih UIK. Satu, kedua kasih tips kepada teman-teman gimana sih supaya hidup sukses seperti Bapak misalnya gitu, bisa menjalani hidup dengan baik. Kemudian dan tentunya mungkin Bapak boleh langsung ajak teman-teman untuk bergabung di perbankan digital. Begini Mas Ajis, jadi UIK ini umurnya sudah 64 tahun, 64 tahun dan perguruan tinggi swasta yang berlandaskan pada Islam, perguruan tinggi swasta Islam tertua ya di Kota Bogor ini sudah terbukti ya, eksis, survive dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh UIK. Dan kedepannya kita bersama dengan lembaga serumpun itu bekerja sama untuk selalu meningkatkan kualitas baik mutu SDM, mutu institusinya supaya bisa menyongsong masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu mari bergabung di kampus perjuangan ini, kampus hijau banyak pohonnya kan. Sudah green dari awal green ini. kampus dari awal untuk menyongsong masa depan anak-anak muda ini. Salah satu ini prodi digital Perbankan digital. Pak Ibu Ayu tadi kan sudah menyampaikan kita akan mendesain sedemikian rupa atmosfer prodi ini yang nyaman, yang bisa memenuhi harapan para orang tua mahasiswa. Karena ini betul-betul kita dorong agar link dan match, bukan hanya teori. Oleh karena itu banyak juga nanti praktisi-praktisi yang terlibat di dalam program studi ini, gitu Mas Ajis. Iya, luar biasa.
Luar biasa ya, keren loh Mas Gimana Ajis. Bu Ayu? Apa yang ingin disampaikan lagi terkait dengan prodi ini? Iya, jadi terkait prodi ini betul sekali yang harapan Pak Didi ya selaku Komisaris Perbankan BPR Amanah Ummah, bahwasanya memang kita harus kolaborasi karena memang sudah ada wadahnya tadi ya. Baik. Lalu sudah dibuatkan nih prodinya untuk memenuhi calon-calon penerus bangsa yang memang mereka akan belajar yang memang jadi kebutuhan sekarang dan masa depan. Jadi bukan lagi yang lalu-lalu Mas Aziz. Makanya alhamdulillah buka prodi Bu Denia bersama saya kita sedang membuat kurikulum yang memang kita up to date. Nah, jadi teman-teman mahasiswa nanti bukan hanya memikirkan bagaimana nanti masa depan ke depan, tapi memang betul-betul siap kerja yang menjadi kebutuhan perusahaan saat ini, perbankan saat ini dan juga pemerintahan. Seperti itu Mas Aziz. Alhamdulillah. Seru sekali teman-teman semuanya. Namun demikian waktu juga memisahkan kita dan terakhir sebelum kita tutup, Bapak mau kasih apa ya, quote atau tips kepada calon mahasiswa baru kita apa tentang sukses gitu menjalani hidup atau hal-hal lainnya, silakan Pak. Ya, saya mengajak para lulusan SMA ya, Baik. calon mahasiswa mali berbondong-bondong mendaftar ke program studi digital perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kita bersama-sama akan membangun suatu environment, suatu kondisi belajar yang nyaman dengan harapan yang lebih dapat setelah lulusnya itu meling dan nge-match ya, kalau anak sekarang bilang meling dengan dunia kerja. Di UIK ini kan para mahasiswa bisa mengaktualisasikan dirinya. Iya, betul. Ada kesenian, ada olahraga, ada macam-macam. Jadi mari bergabung khusus untuk prodi digital keuangan ini. Kebetulan ya SDM di bidang perbankan syariah itu masih kurang. Nah, diharapkan lulusan dari sini itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Karena dari awal kita tanamkan kesyariahan dalam berekonomi. Islamic finance, ya, Islamic ekonomi dan sebagainya menjadi ciri khas dari program studi ini. Di samping mereka juga akan mengetahui misalnya konvensional bank itu kayak apa ya, konvensional keuangan itu seperti apa. Tapi stressing kita karena kita ini perguruan tinggi Islam, harus mengemuka adalah syariah, itu ekonomi syariah. Karena di kita juga ada prodi sampai S3 kan, ekonomi syariah, itu bisa dilanjutkan ke sana. Barangkali itu. Luar biasa. Kalau ketua yayasannya saja sangat mendukung, berarti ada jaminan ya, ada garansi tentang lulusan dari program studi ini. Dan sebagai pengelola, Ibu Ayu gimana Bu Ayu? Silakan. Iya. Terima kasih Mas Aziz. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman semua memang tidak perlu dikhawatirkan lagi, diragukan lagi. Selama ini banyak pertanyaan, nanti mau jadi apa sih? Apalagi tingkat pengangguran semakin bertambah ya Mas Aziz ya. Betul. Bagaimana kekhawatiran kita di prodi ini juga bukan hanya kita ingin mahasiswa itu banyak di prodi ini, tapi bagaimana mereka yang masuk di prodi ini memang berkompeten di bidangnya. Betul sekali yang Pak Yayasan sampaikan bahwa bidang keilmuan ini masih jarang, sehingga harapan kita dalam membuat kurikulum mencetak mahasiswa-mahasiswa ke depan ini yang betul-betul siap kerja, berguna, bermanfaat untuk sekitarnya. Ayo teman-teman bergabung, jangan tunggu lama-lama lagi, dan juga banyak promo juga yang ditawarkan, dan tentunya ini adalah harapan kita semua mencetak generasi yang memang amanah dan juga berikan kemampuan dari segi syariah. Terima kasih Mas Ajis. Untuk prodi ini ada IG-nya Bu ya? Nanti ada dong. Nanti kita sertakan di sini, ya, ada nomor perbankan kontaknya digital juga. keuangan. Kalau teman-teman bisa bertanya-tanya langsung, berikut dengan prodinya langsung ya Bu ya, Betul langsung ditanggapi sekali, ya. Baik rekan-rekan sekalian, wah luar biasa, ini merupakan pembahasan yang menarik dan tentunya saya sangat bangga sekali karena
ruangan ini dikunjungi oleh Ketua Yayasan Terima kasih, langsung Pak. dan juga Sekprodi dari Perbankan dan Keuangan Digital, dan semoga Bapak sehat-sehat Pak Didi ya, Amin. terus Amin. membersamai Terima kasih. Amin. Universitas Ibnu Khaldun Bogor tentunya, dan menjadikan kampus ini semakin unggul, kemudian semakin terus berkembang, dan begitu pula dengan program studi perbankan dan keuangan digital. Insya Allah mahasiswanya banyak Amin. dengan dukungan dari Ketua Yayasan. Iya. Baik, terima kasih. Saya Aziz undur pamit di Wika Talk edisi yang sekarang, dan semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran, dan tentunya silahkan bergabung di program studi keuangan perbankan iya. dan bisnis digital Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Mantap.